Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara menghitung kinerja dari suatu motor, khususnya motor bakar atau motor pembakaran dalam, baik itu untuk motor bakar bensin ataupun motor diesel, ya. Jadi untuk perhitungan kinerja motor bakar, sebelum kita lanjut masuk ke perhitungan, terlebih dahulu kita menghitung volume langkah torak, ya, atau volume langkah piston. Nah, untuk mengetahui volume dari langkah torak atau volume ruang bakar, ya, torak itu sebutan lain untuk piston, atau bisa disebut dengan volume displacement dari suatu silinder, bisa dihitung dengan rumus VD sama dengan Pi per 4 D kuadrat kali L, ya. Jadi VD itu volume silinder, satuannya itu bisa menggunakan cm kubik atau cm kubik atau meter kubik. Yang penting semuanya harus sama, ya. Jadi kalau misalkan diameternya menggunakan mili, maka langkahnya juga harus menggunakan mili. Nanti satuan airnya adalah milimeter pangkat 3. Kalau kita menggunakan diameternya senti, maka panjang langkahnya juga harus senti, sehingga nanti satuannya cm kubik, atau istilah kalau yang sering kita kenal adalah cc, ya, cm kubik. D adalah diameter, L itu panjang langkah torak, ya. Di sini saya coba buatkan gambar ini untuk menjelaskan. Jadi di sini saya tuliskan VL. Ya, kalau untuk simbol itu nanti bebas, yang penting mudah dipahami. VL volume langkah atau VD, ya, volume displacement. Itu adalah volume langkah torak, ya. Jadi ada diameternya, diameter piston atau torak. Kemudian panjang langkahnya, ya. Panjang langkahnya itu dari posisi TMA, ya, titik mati atas, sampai dengan TMB, titik mati bawah. Nah, dan dari sini nanti kita cari berapa volume langkahnya. Kemudian juga di sini ada istilah VS, ya. VS ini volume sisa, ya. Volume sisa atau volume ruang bakar, ya. Jadi untuk volume total itu adalah VL atau VD ditambah dengan VS, ya, volume total keseluruhan. Jadi nanti juga ada istilah perbandingan kompresi, ya. Ini tadi cara menghitung volume. Setelah kita tahu diameter, panjang langkah, kita masukkan ke persamaan ini, volume untuk mencari volume silinder atau VD, volume displacement. Kemudian juga volume ruang bakar, ya, yang tadi volume ruang bakar. Nah, nanti juga ada istilah perbandingan kompresi, ya, atau R. Perbandingan kompresi itu diperoleh dari volume total dibagi volume sisa. Volume total dari ini VD, volume langkah, dan volume sisa atau VC, ya. Jadi volume total VT, saya simbolkan dengan VT, sama dengan VD tambah VC. VD volume langkah, VC volume sisa atau volume ruang bakar tadi, VT volume total, ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mencari berapa perbandingan kompresinya, ya. Seperti soal tugas yang kemarin. Soal tugas yang kemarin itu kalau tidak salah di sana tidak ada diameter, tetapi ada keterangan perbandingan kompresi dan ada keterangan volume, salah satu volume, ya. Kalau di sini R-nya sudah diketahui, VC-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari VD, ya. Bisa mencari VD tanpa harus mengetahui berapa diameternya. Tinggal kita transposisikan rumusnya, nanti kita sudah bisa mencari berapa volume displacement-nya atau VD-nya. Selanjutnya, kinerja sebuah motor bakar bensin
itu diukur dari berapa torsi yang mampu dihasilkan. Ini tolak ukur yang pertama. Torsi adalah kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Ini sebutannya ya. Jadi torsi adalah suatu energi. Besaran torsi merupakan besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari suatu benda yang porosnya berputar ya. Kalau torsi cenderung dengan benda yang berputar, tapi kalau momen biasanya cenderung ke misalkan kita mengencangkan baut ya, itu lebih ke momen. Tapi kalau torsi cenderung ke benda yang berputar secara terus menerus. Jadi makanya ada kunci momen. Kalau torsi ya torsi mesin ya. Torsi bisa dihitung dengan rumus T sama dengan F kali R. F itu adalah gaya sentrifugal yang terjadi pada benda. R-nya ini adalah jari-jari atau jarak pusat gaya terhadap titik tengah dari poros ya. Jadi pusat rotasi dengan jarak gayanya. Satuannya Newton meter, bisa Newton milimeter, tergantung satuan yang kita gunakan, apakah menggunakan mili atau menggunakan meter. Torsi ini biasanya kalau di kendaraan itu bisa disebutkan dengan juga akselerasi ya, atau tarikan ya. Kalau torsinya besar, maka tarikannya akan lebih agresif ya. Selanjutnya setelah torsi diketahui, kita akan mencari daya poros ya. Daya poros atau disebut juga dengan daya efektif. Daya efektif ini merupakan daya yang digunakan untuk mengangkat beban kendaraan atau daya yang terjadi pada sudah dalam bentuk output ya, keluaran. Output itu bisa di poros yang paling luar ya, daya poros yang paling luar atau yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi nanti ada daya efektif dan ada juga daya indikator. Kalau untuk daya efektif itu bisa dihitung dengan NE ya, simbolnya di sini dengan NE ya, tergantung literatur sebenarnya. Daya itu ada yang menggunakan P, ada yang menggunakan NE. Yang penting kita paham satuannya ya. Kalau simbol itu pasti setiap literatur itu bisa berbeda-beda, tetapi kalau untuk simbol untuk satuan pasti sama ya. Bisa menggunakan watt, kilowatt, newton meter per detik ya. Atau juga HP atau juga PS atau bisa yang lain PK ya. Tapi kalau kita dari watt ke HP ada konversinya sendiri ya. Di kisaran 735 sampai dengan 745 ya. Nah, untuk mengetahui daya efektif bisa diketahui dari torsi dikali dengan omega atau T kali 2πn per 60 ya. T-nya adalah torsi, N-nya ini adalah putaran mesin, kemudian 2π per 60 ini konversi ya. N itu putaran mesin, satuannya RPM ya, rotasi per menit. Kemudian di sini ada daya indikator. Daya indikator itu adalah daya yang terjadi di ruang bakar atau daya yang dihasilkan dari pembakaran di ruang bakar. Nah, untuk mengetahui daya indikator itu ada yang pertama ada tekanan efektif rata-rata atau BMEP, break mean effective pressure ya. Jadi ada tekanan efektif rata-rata. Kemudian juga daya efektif itu dipengaruhi oleh jumlah silinder, berapa pistonnya ya. Kalau misalkan pistonnya 1, maka cukup dikalikan dengan 1. Kalau pistonnya ada 2, maka kita kalikan dengan 2 atau jumlah silindernya 2. Kemudian Z ini sistem siklus. Kalau 2 tak ya sama dengan 1. Kalau 4 tak sama dengan 2 ya. Ini dia masuk di pembagi ini. Jadi kalau 4 tak dia 2 Z-nya, kalau 2 tak atau 2 langkah Z-nya 1. Kemudian ada putaran mesin yang tadi disebutkan itu RPM ya. RPM. Oh, maaf, yang pertama yang tadi di sini N-nya di sini putaran poros ya, bukan putaran mesin tapi putaran poros. Kalau N yang di sini ini putaran mesin karena dayanya daya indikator. Kalau yang tadi daya poros ya, daya efektif. Kemudian ada VD.
Ya, VD ini volume displacement tadi atau volume langkah. Jadi dipengaruhi oleh berapa volumenya. Makanya kalau motor cc-nya semakin besar, maka dayanya otomatis akan semakin besar juga. Kemudian sebenarnya dari sini, dari rumus ini, kita bisa melakukan modifikasi mesin ya, atau meningkatkan kinerja. Yang pertama bisa kita perbesar tekanan P-nya, karena ini merupakan pengalih. Jadi kalau tekanannya ini kita perbesar, maka dayanya juga akan meningkat, daya indikatornya, daya yang dihasilkan di ruang bakar. Nah, daya indikator itu ditingkatkan dengan tekanan tadi. Nah, caranya kita tingkatkan kompresi. Kalau kompresinya semakin tinggi, maka tekanan juga akan semakin tinggi, tekanan efektif rata-ratanya. Makanya banyak yang melakukan modifikasi dengan meningkatkan kompresi, bisa mengurangi volume ruang bakarnya, bisa juga dengan menggunakan piston yang cembung ya, atau piston yang menonjol. Kemudian juga kita bisa memperbesar putaran N-nya, bisa menggunakan CDE yang unlimited. Kemudian juga bisa menggunakan diameter yang lebih besar atau di bore up ya, lebih diperbesar diameternya. Dengan itu maka secara otomatis kinerja motor atau daya motor akan meningkat. Namun untuk tekanan itu pada titik tertentu dia akan mengalami maksimal, tetapi jika lebih dari titik tertentu itu dia akan cenderung menurun. Jadi tidak selalu dengan tekanan yang tinggi dia akan menghasilkan daya yang besar. Selanjutnya ada efisiensi termal efektif ya. Kalau ada efisiensi termal efektif, berarti juga ada efisiensi termal indikator harusnya ya. Nah, efisiensi termal efektif itu diukur dari laju kalori yang masuk per bahan bakar, kemudian berapa bahan bakar yang digunakan kilogram per jamnya, kemudian nilai kalor bahan bakar ya. Ini yang dihitung pertama, karena efisiensi termal adalah siklus aktual pada fluidanya adalah bahan bakar dengan udara, sehingga perhitungannya ya. Jadi ada berapa laju kalor yang masuk, kemudian berapa bahan bakar yang digunakan, dan berapa nilai kalor yang masuk. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini satuannya ya. Satuannya kilogram per jam dan ada kilojoule. Berarti nanti harus ada konversi kilojoule menjadi watt ya. Nanti ada kilojoule per jam, ini bisa dikonversi menjadi berapa watt. Kemudian efisiensi termal efektif itu bisa dihitung dari berapa daya efektif yang dihasilkan dibagi dengan laju energi kalori yang masuk per kilogram. NE dibagi Qm. Nah, NE itu sendiri satuannya watt, Qm satuannya adalah kilojoule per jam. Berarti harus ada konversi. Ya, harus ada konversi supaya bisa diperoleh efisiensi termal efektifnya. Kalau efisiensi termal efektif dia di sini NE, maka kalau efisiensi termal indikator berarti di sini NI ya, menggunakan daya indikator. Selanjutnya ada tekanan efektif rata-rata, ya ini tinggal dilakukan pindah ruas. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting dihitung dari kinerja suatu motor bakar, yaitu berapa laju pemakaian bahan bakar spesifiknya. Ya, berapa laju pemakaian bahan bakar spesifik. Jadi kalau kita memodifikasi motor, bukan hanya berapa daya yang paling tinggi yang mampu dihasilkan, tetapi juga di sini pertimbangannya adalah berapa bahan bakar yang digunakan, kemudian bagaimana daya yang dihasilkan. Ya, jadi SFC adalah ukuran ekonomi pemakaian bahan bakar. Dikatakan bagus itu apabila dia bahan bakarnya hemat atau ngirit ya, tapi mampu menghasilkan daya yang besar. Jadi pemakaian bahan bakar spesifik ini adalah perbandingan antara berapa bahan bakar yang digunakan, kemudian dibagi dengan berapa daya efektif yang mampu dihasilkan. Sehingga rumusnya SFC, simbolnya untuk laju bahan bakar spesifik, itu adalah
GF sama dengan jumlah bahan bakarnya, kemudian NE adalah daya efektif ya. Jadi berapa bahan bakar yang digunakan, berapa daya yang mampu dihasilkan. Itu yang paling penting dari kinerja motor ya, atau mesin bensin atau mesin diesel. Jadi GF adalah laju bahan bakar yang digunakan, kemudian dibagi dengan NE, daya efektif ya. Jadi dari sini nanti kita bisa menghitung kinerja dari suatu motor bakar ya, khususnya motor bensin. Mungkin cukup itu aja untuk video penjelasan untuk materi perhitungan kinerja motor bakar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.